A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah kaya bunda yang dirahmati Allah? Kemarin kita bahas tentang 5 dimensi dosa. Ada dosa masa lalu, dosa masa akan datang, dosa yang disembunyikan, dosa yang dinampak-nampakkan. Nah, dosa di sini tulisnya dosa yang tidak disadari. Kalau kalimat doanya itu wa ma anta a'lamu bihi minna, dosa yang Allah lebih tahu daripada kita. Dosa-dosa yang kayak gini ini abang kakak yang juga harus kita bisa menyadari istighfar kita gitu. Jadi kalau astaghfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaih, itu kata-kata itu tuh kita paksa gitu. Gimana caranya supaya istighfar itu ada hasil. Ini yang saya pengen sampaikan pagi hari ini sama abang kakak semuanya. Kita harus belajar, bukan harus ya. Gimana cara nyampaikannya? Ya luangkan waktu gitu abang kakak untuk diri sendiri supaya komunikasi kita dengan diri kita yang satu lagi itu bisa benar gitu. Jangan sampai istighfar kita tuh cuma sekedar di bibir ya gitu. Terus nanti kita nyalahkan, ngapa istighfar saya tak ada dampaknya gitu. Ya kamu ngomong istighfar tapi kelakuannya enggak, malah bikin orang lain istighfar gitu. Saya ulang ya, kita beristighfar mulut kita, tapi tingkah laku kita malah bikin orang lain yang beristighfar gitu. Nengok kelakuan kita. Istighfar kita nih harus kita istighfari juga. Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Riba kemarin kita bahas ya. Lupa, ini pintu-pintu robohnya pertahanan kita. Kita mudah lupa sama kebaikan orang, kita mudah lupa sama diri kita dan aib kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Makanya saya belum habis rasanya ngebahas Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemarin saya dapat tambahan angle gitu. In nasina abang kakak, lupa ya kita tuh kan bisa jadi karena faktor senang atau susah. Jadi maksud saya gini, apapun kondisinya itu bisa bikin kita tetap lupa gitu. Kalau kita senang kita lupa, bisa jadi karena terlalu senang. Tapi begitu kita punya masalah, kita juga lupa sama Allah karena terlalu sedih gitu. Nah, ini terlalu atas tidak bagus, terlalu bawah tidak bagus. Makanya lagu dangdutnya bilang yang sedang-sedang saja. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima utu. Itu surat Al-Hadid. Fatakum 5723. Ya. Buka 5723. Al-Hadid ayat 23.
Ini udah pernah saya bahas. Jadi sedih berkepanjangan tentang ya Masya Allah ya, misalnya tentang ujian finansial, keuangan, kita tak berduit gitu, hidup tuh hanya dari satu tanggal ke tanggal lain, nggak dapat gambaran dari mana lah dapat duit bulan ini, kebutuhan banyak misalnya gitu ya, pengeluaran ini, pengeluaran itu, sampai akhirnya saya nengok orang-orang tuh berapa pun dikasih duit tak cukup gak semuanya. Misalnya saya bilang nih, abang kakak habis ini dapat duit 10 juta masing-masing, berapa lah yang mau digeser untuk amal soleh? 1 juta, sisanya dipakai untuk keperluan. Bayangkan tuh, duitnya belum datang udah masih dah. Likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ini ayat saya dapat dulu awal-awal 2013-2014. Ini cuman ya memahami ayatnya. Tapi saya lihat di situ, likai la ta'saw ala ma fatakum. Dijawab sama Ustaz Abdul Somad berapa tahun kemudian. Analoginya dunia itu seperti ngambil air di samudra. Kalau dapat, kata beliau, jangan terlalu senang karena yang didapat cuma setetes. Tapi kalaupun hilang, jangan juga sedih karena yang hilang juga cuma setetes. Yang jadi pertanyaan abang kakak, kemana duit itu larinya? Kemana duit itu kita geser? Jadi amal soleh kah? Untuk kemaslahatan orang yang banyak kah? Kalau itu jawabannya, kita aman, karena nanti kita akan masuk kubur dan itu yang menyelamatkan kita. Likai la ta'saw ala ma fatakum ini juga buat kita cepat-cepat move on. Kejadian itu silih berganti ya bang kakak. Maka kemarin saya bilang duit itu bisa dibawa mati dengan cara ziswaf. Nah yang sedih kita kalau duit itu justru malah ditipu orang. Jadi apa jadinya? Jadi muhasabah, jadi introspeksi. Begitulah kira-kira pola kehidupan ayat-ayat Al-Quran. Nah, abang kakak, ayah bunda yang baik, likai la ta'saw ala ma fatakum ini adalah sebuah ilmu respon, ilmu proses. Saya terus terang masih belajar juga. Gimana ya supaya kalau ngadapin sesuatu tuh tidak terlalu sedih gitu dengan apa yang hilang. Tidak juga terlalu bahagia dengan apa yang datang. Jadi tidak terlalu sedih dengan yang hilang, tidak terlalu bahagia dengan yang datang. Masya Allah. Bahasa Qur'annya, likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kan di ayat sebelumnya itu ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Saya ulang ya, 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Contoh nyatanya gimana ya man? Ada bang kakak episode-episode tuh kita tuh lagi pengen dapatkan sesuatu, pengen makan misalnya sesuatu, di tempat A tak dapat, tempat B tak dapat. Allah takdirkan kita bisa makan di tempat yang lain gitu, yang di luar kita prediksi. Nah 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, Allah takdirkan rezeki salah satunya untuk kita. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, apapun bencana asoba tuh yang terjadi padamu. Jangan hanya berpikir asoba tuh musibah ya, karena bahasa Indonesia ini kan diambil dari bahasa Arab. Asoba yusibu tuh artinya yang terjadi padamu. Fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir.
Yasir itu sama dengan yusro. Yasir sama dengan mudah. Yasir TMBA itulah dia, yasir. Jadi kalau saya pernah bilang TMBA terlalu mudah bagi Allah, itu yasir. Huruf ya di situ itu menunjukkan apa? Kelebihan. Wa madzalika inna dzalika 'alallahi yasir. Hal itu terlalu mudah bagi Allah. Sama kayak kemarin saya dapat doa gitu ya. Kalau melihat kelakuan anak yang mungkin belum sesuai dengan kemauan kita bilang sama Allah, ya Allah, saya ada hal-hal yang saya tak suka dari anak-anak saya, kelakuannya, tingkah lakunya, tapi saya tetap ridho ya Allah dengan dia. Nah, itu kalimat kunci ya Kakak. Saya ulang ya. Antum kalau punya anak, ini saya kasih lafaz doa ya. Ya Allah, ada hal-hal yang saya tak suka dari kelakuan atau perbuatan anak-anak saya, yang itu bisa jadi melanggar aturan-Mu. Tapi saya meridhoinya ya Allah. Saya tetap meridhoi dia. Ridhoilah dia dengan ridho yang sempurna. Bimbing anak-anak saya ini ya Allah untuk tetap ada di jalan-Mu dan di jalan Rasulullah SAW. Ini doa pendek, powerful. Kita kasih tahu sama Allah, ada hal-hal yang kita tidak suka karena melanggar aturan Allah, tapi kita tetap jatuhkan ridho kepada dia. Karena ridho Allah kan tergantung ridho orang tua. Saya meridhoi anak-anak saya Allah. Ridhoilah dia dengan ridho yang sempurna, karena saya orang tuanya sudah meridhoinya. Bimbing dia ya Allah agar ada tetap di jalan-Mu dan di jalan Rasul. Itu doa pendek, singkat, tapi ada 4 elemen penting. Kita memberitahu kepada Allah ketidaksukaan kita terhadap apa yang dilakukannya. Bisa jadi pelanggaran, itu pelanggaran syariat. Jadi kita memberitahu kepada Allah ada hal-hal yang kita tak suka dari apa yang kita lakukan, yang dia lakukan. Lalu kita juga meletakkan dan menjatuhkan ridho, karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Siapa tahu dengan ridho kita, ya kan, Allah bukakan pintu-pintu perubahan. Jadi ya Allah, ridhoilah anak-anak hamba, karena hamba sudah meridhoinya. Jadi ridho Allah itulah yang bikin dia nanti ada di jalan kebenaran. Ridho Allah itu yang bikin dia nanti ala sabilil haq. Ridho Allah yang bikin dia nanti ala siratil mustaqim. Saya juga ngelihat gitu ya, berapa banyak orang yang pintar tapi keluar dari jalur. Pintar tapi tidak benar. Maka tadi ma asobaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Itulah kenapa kalau orang Islam itu bilangnya qadarullah, supaya tadi likaila ta'saw alama fatakum wala tafrahu bima atakum. Berarti kita tidak bersyukur ya man? Tidak, tetap bersyukur. Tapi bersyukur itu dalam kondisi wajar. Kalau suami gimana ya man? Ya udah, jatuhkan ridhomu juga kepada pasanganmu. Kapan jatuhkan ridho? Ya sebisanya. Saya udah ngomong sama Bunda dari awal, saya bilang saya udah jatuhkan ridho. Saya ini hanya teman bergerak, teman belajar, teman untuk cari bekal mati. Iya kan? Bunda lagi cari bekal mati, saya juga cari bekal mati. Kita semua kan lagi cari bekal mati. Qadarullah aja, memang takdir Allah, dia yang dijadikan pasangan hidup untuk saya. Kan perempuan banyak di seluruh Indonesia.
Begitu juga abang kakak berpikir, kenapa saya begini? Ya inilah ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Jadi kayak gempa, puting beliung, ada banjir, ada apa, itu fil ardi wala fi anfusikum, yang terjadi padamu juga. Allah takdirkan hidupmu dengan si fulan, ketemu sama ini, pernah ditipu sama ini, kena larikan duit sama si ini. Semua itu kata Allah sudah aku tetapkan jauh sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Jadi mungkin pagi hari ini saya nawarkan sesuatu yang agak berbeda gitu sama abang kakak, bisa enggak? Saya nawarkan ya, boleh diambil boleh enggak. Pasangan suami istri yang masih lengkap ya, itu dijadikan sebagai teman untuk cari bekal mati. Ada teman belajar, ada teman bergerak, ada teman untuk cari bekal mati. Bilang sama dia, istriku, saya anggap engkau itu adalah teman saya untuk cari bekal mati. Kita nih nggak tahu juga siapa duluan di antara kita berdua. Itu bukan obrolan yang horor loh. Itulah obrolan orang beriman. Bisa jadi saya nyolatkan abang duluan, bisa jadi abang yang nyolatkan saya, ya kan? Siap-siapkanlah memang bagaimana memaknai pasangan tuh, jadi bukan lagi aku cinta padamu, udah di luar itu dah tuh, udah go beyond. Coba dah masukkan di Samara Sakinah Mawaddah Warahmah tuh, sama-sama kena marah tuh, suami istri jadi teman untuk cari bekal mati. Suami adalah teman cari bekal mati, istri juga teman cari bekal mati. Bisa jadi masuk surganya lewat pintu sabar. Nah kan, kok nggak kepikiran ya selama ini pasangan itu jadi teman cari bekal mati. Nah ini Bang Adia ada yang bicara sama istrinya tuh, tulis, suamiku adalah teman bekal matiku. Wah, makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet. Istriku adalah teman untuk mencari bekal mati. Kan jadi asik obrolannya. Mau nambah bekal apa kita buat, ya kan? Bekal mati apa lagi nih yang mau kita siapkan nih? Ada teman, iya. Kok kamu anggap aku teman? Iya, kamu teman cari bekal mati aku. Kalau kita sama-sama serius cari bekal mati, kan nanti kita ketemu lagi di surga. Itulah air aku lope-lope padamu. Jadi ndak ada kan kayaknya yang narasikan ini nih. Hah? Pernah dengar nggak sebelumnya? Belum kan? Baru turun ayatnya ya. Nah kadang-kadang tuh gitu tuh, suka belok kemana, nanti masuk kemana. Saya pun kadang-kadang, coba ada SMK nih, Ustaz bikin kurikulum dong SMK tuh hari ini bahas apa? La ilaha illallah. Anak baru sih tak apa-apa lah. Coba kalau misalnya istri memandang suami sebagai teman cari bekal mati, kan bisa dua arah tuh. Dia marah mungkin aku harus pijat dia, aku harus murunkan dia kayak, urut. Ya, aku cari bekal mati. Begitu juga sebaliknya. Nah, jomblo tolong duduk di luar dulu ya. Ini pembahasan yang sudah nikah ya. Jadi kalau ada jomblo tolong duduk di luar dulu ya, nyapu-nyapu halaman dulu sebentar. Bang Zul ya kan. Jadi gimana Wan? Ridwan misalnya gitu. Nengok istri itu gimana? Oh ini teman aku cari bekal mati. Silakan jomblo-jomblo di pojokan dulu ya, nangis atau ya salat hajat gitu.
Salat jenazah misalnya gitu. Boleh, silakan. Loh, ini kalimat pendek, tapi cobalah renungkan. Gara-gara misalnya lah pasangan kita belum baik, akhirnya kita jadi sholat tahajud, kita ngerengek-rengek sama Allah. Ya Allah, betulkan suami aku ya Allah, bengak-bengak ubi ya Allah. Misal gara-gara istri kita mungkin belum baik, kita nangis juga, angkat tangan sama Allah. Ya Allah, cuman mengingatkan istri aku nih ya Allah, aku udah tak mampu, tak mempan mulut aku ya Allah. Kayaknya Engkau, tapi jangan turunkan malaikat maut dulu ya Allah. Tolong rubah dia ya Allah. Nah, kan kalimatnya tuh tolong rubah dia. Ayaman, kalau yang nikah lagi, apa bisa ketemu dengan pasangan yang sebelumnya di akhirat surga? Nah, ini berat pertanyaannya. Masalahnya saya belum pernah ke sana. Nanti coba tanya Ustaz Adam ya, siapa tahu Ustaz Adam tahu. Ustaz Adam udah studi banding kayaknya ke sana. Ingat ya tadi ya, jadikan pasanganmu sebagai teman cari bekal matimu. Dah, cukup SMK-nya hari ini itu aja. Habis dibalik ke rumah masing-masing, bikin kita. Nah, ngapa kita? Kan Adam dulu udah pernah ke surga kan? Cuma turun. Tapi bukan Adam yang ini. Situ Adam dan Hawa. Yang ini Adam dan jadikan pasanganmu sebagai teman cari bekal matimu. Sip lah. Oke Bang Abu, mantap. Langsung deh. Mau emas berapa kilo deh? Ah gitu langsung. Nggak pakai gram, mana Bang Abu, kilo lah. Ya kan? Sehidup semati biasa kita dengar. Kan tadi saya bilang, ya Allah, gara-gara hal-hal yang belum baik di pasangan kita, entah itu dengan istri kita, entah itu suami kita, ataupun anak-anak kita, ya kan? Kita bilang sama Allah, ya Allah, aku ini tak bisa merubah dia. Aku hanya teman dia untuk cari bekal mati. Tugasku nyampaikan, ingatkan, ngasih tahu. Sisanya udah serang Kau ya Allah. Tapi kalau bisa ya Allah, aku pengen tetap sama dia sampai surga. Gitu. Itu kan so sweet banget. Makanya disayang-sayang, didoa-doakan. Sudah 3 tahun ikut SMK. Ayaman usianya udah hampir 40 tahun 2024 ini. Rasanya tambah mantap, tambah bijak, dan tambah tua. Saya ini abang kakak, kalau masuk tahun ini 40, berarti kan kalau ikut umurnya Kostif tinggal 1 tahun umur saya. Coba ingat-ingat tadi saya bilang, ada tahajud, ada sholat hajat, ada istighfar yang kita istighfarkan, ada amal soleh yang kita jaga-jaga jangan sampai bocor gara-gara kamera manusia, jangan sampai amal jadi sia-sia. Gara-gara tingkah laku mungkin pasangan kita jadi doa sama Allah, jadi ngerasa perlu sama Allah, betul nggak? Ada yang ngerasa perlu sama Allah nggak? Ada enggak yang ngerasa dah nak mampu dah aku ngerjakan ini, aku serahkan sama bos dia. Iya kan? Kan kita jadi tinggal bismillah tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Ya Allah, aku serahkan suamiku, aku serahkan istriku, pasanganku kepada Engkau ya Allah. Aku tidak mampu merubahnya, tidak bisa, tidak punya kekuatan. Kalau istri yang bawel, apa nanti di surga tetap bawel lah Yaman? Nggak tahu gak saya tuh. Coba cari pertanyaan yang kira-kira saya bisa jawab gitu. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan, gitu enak sih jawabnya. Ini pertanyaan-pertanyaan surga saya sendiri belum sampai ke sana. Iya kan? Wah, ini ramai pembahasan pagi ini. Gara-gara pasangan menjadi teman untuk cari bekal mati. Bisa jadi pasangan kita muji kesabaran kita, ya kan? Kata dia, suami saya Ustaz muji kesabaran, terus suaminya di pojok, kamu tuh yang bikin aku sabar, kata dia. Tapi kan masing-masing merasa benar. Itulah yang tadi saya bilang, istighfar yang perlu kita istighfar itu. Jadi tadi kalau ada tanya pertanyaan-pertanyaan surga, saya bilang saya belum pernah ke sana. Nah kan langsung jadi curhat kan, dah mulai nih, asal dah menyerempet ya masalah keluarga langsung. Kalau suami tak sholat gimana ya man, ini gini gimana? Dah saya bilang tadi kan, jadikan itu sebagai doa. Ya Allah, saya pengen pasangan ini, keluarga ini, rumah tangga ini untuk selamat sampai surganya. Akhirnya abang kakak, kita jadi sadar berlapis-lapis, kita jadi paham bahwasanya tidak ada satupun kekuatan kecuali datangnya dari, tidak ada satupun pertolongan kecuali datangnya dari, tidak ada juga kesusahan kesulitan kecuali datangnya jadi dari Allah. Nah, kalau kita dalam kondisi sadar berlapis-lapis, yang sedang kita lakukan ini adalah dalam rangka mencari bekal mati, CBM gitu, cari bekal mati. Nah, istighfar kita insya Allah jadi lebih berkualitas. Sayangnya kita sama istri jadi lebih berkualitas. Bukan lagi kalau kau baik aku baik, kalau kau jahat aku bisa gak jahat. Nggak kayak gitu dah judulnya. Tapi betul-betul ya, aku sayang engkau karena Allah, aku mencintaimu karena Allah. Seperti kata abang kita tuh lah, uhibbuki fillah gitu. Kalau belum nikah kan planningnya macam-macam kan. Nanti suami saya akan saya ginikan, istri saya akan ginikan. Wah, bikin planning. Begitu udah nikah, buyar semua tuh. Jadi pagi hari ini ada kalimat yang perlu kita renungkan, bagaimana pasangan kita itu menjadi teman untuk kita. Apa tadi kalimatnya? Jadikan pasanganmu sebagai teman cari bekal mati. Ini suami saya adalah teman saya cari bekal mati. Ini istri saya adalah teman saya cari bekal mati. Bagaimana suami istri ini, keluarga ini bisa menjadi ladang saya untuk mencari bekal mati saya. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus keluarga, apapun yang saya lakukan ini semuanya dalam rangka mencari bekal mati. Cintanya kita sama pasangan kita itu dalam rangka mempersiapkan kematian yang terbaik, sehingga nanti kita bisa satu surga lagi dengan pasangan yang mudah-mudahan itu adalah pasangan terbaik pilihan Allah. Nah, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, ini dulu pagi hari ini. Jadi saya juga lagi
mengistighfari apa yang sedang saya jalani. Saya sedang merenung juga, karena tadi itu sebenarnya asbabun nuzul kalimat ini nih gara-gara nengok ayat tentang iblis. Boleh saya bahas sedikit ya? Surat ke-15, coba Kak. Poinnya sebenarnya di sini. Poin pentingnya sebenarnya di sini. Ayat 30. Jadi kalimat pasangan itu menjadi teman cari bekal mati itu gara-gara saya nengok ayat ini. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Dapat tak? Belum pernah saya bahas ini. Saya tadi dapat angle tuh pas baca Quran tuh. Di mana Ayaman yang di notes? Nih, makasih banyak ya Teh Ulfa yang udah ngasih lope bunga. Saya nggak tahu kalau bunga-bunga tuh rupanya ada hadiahnya gitu ya. Saya kira cuma like biasa aja. Jazakumullah khairan, udah infak pagi-pagi ya. Nanti dikira saya ngemis lagi nanti nih. Enggak ya? Barakallahu fikum break ya pokoknya ya. Semuanya makasih ya, saya tidak bisa sebut kata satu, kecil fontnya. Bisa nanti di setting fontnya ini agak besar nanti ya, TikTok. Dapat? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ayat ini illa iblis. Siapa iblis ini? Tadinya dia pemimpinnya para malaikat. Jadi dia pemimpin di depan atau di belakang pemimpin tuh? Depan. Apa yang bikin dia tak mau sujud? Dia kecewa karena kenyataan tidak sesuai planningnya. Apa planningnya iblis? Dia jadi pemimpin kan? Dia jadi khalifah. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia ini termasuk golongan jin kata Allah. Padahal Allah bilang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau bikin sesuatu yang baru. Startup, produk baru, bukan jin, bukan malaikat. Illa iblis, dia tidak mau sujud. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Nah, yang antum garis bawahi kata-kata ma'as sajidin. Inilah inspirasi awal SMK saya pagi hari ini. Kata-kata aba ayyakuna ma'as sajidin. Jadi kalau antum romantis sama istri, sayang, mau enggak sama-sama aku ke surga? Yuk kita ke surga yuk. Tak cukup nih kita kalau cuma modal kayak gini-gini aja. Kita harus nambah bekal mati kita. Apa kau nih, kata dia tiba-tiba marah-marah. Dah diam, sabar hadapinnya. Ada yang suaminya bengal, ada yang istrinya bengal. Sama ujiannya beda-beda gitu-gitu ya. Kadang istri bengal, kadang suami yang bengal, gitu-gitulah. Kadang suami yang tinggi egonya, kadang istri yang tinggi egonya. Itulah tadi saya bilang aba ayyakuna ma'as sajidin. Kata-kata ma'a inilah inspirasi awal saya di SMK begini. Ma'a itu artinya bersama. As-sajidin lebih dari satu. Sedih loh saya misalnya gitu, nengok suami orang tuh ke masjid rajin gitu. Suami saya ini belum mau ke masjid. Ngapalah suami saya ini aba ayyakuna ma'as sajidin. Nah gitu loh kira-kira. Paham gak kira-kira? Inspirasi awal saya dapat materi SMK pagi hari ini. Nah gitulah kira-kira kalau baca Quran tuh. Saya selalu minta sama Allah, kasih aku angle yang
mungkin orang lain tidak nampak ya Allah gitu. Nah dia kayak pop up gitu. Begitu saya baca kan banyak ayat nih, tiba-tiba dia puk gitu. Ini kok menarik ya. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Sajidin itu orang-orang yang mau tunduk dan patuh kan. Tapi iblis aba, padahal ketemu Allah, tinggal di surga, pemimpinnya para malaikat, ibadahnya luar biasa rajin, pintar. Oh jangan tanya kalau pintar. Kenapa aba ayyakuna ma'as sajidin? Karena ada al-kibar di dalam dirinya, ada kesombongan dalam dirinya iblis. Al-kibru itu apa ya man? Merasa diri lebih baik dan merendahkan orang lain. Iblis merasa dirinya lebih baik tak? Merendahkan orang lain tak? Yes, Adam direndahkannya. Jadi Adam itu dari awal tuh sudah direndahkan. Dari awal. Tapi sesuatu yang direndahkan, kata nurholis, adalah sesuatu yang tinggi. Mana nurholis? Lagi nyikat WC jangan-jangan ya. Assalamualaikum teman-teman. Ternyata aku lagi jadi konten sekarang. Nurholis bikin konten keren, salut saya. Baru kata ini. Surat berapa ya man? Coba buka surat ke-15 ayat 30. Ayo, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Berarti sudah banyak orang-orang yang sudah taat nih. Otak saya waktu mentadaburi ayat ini ngebayangkan gitu, orang tuh udah berbondong-bondong ke masjid, udah berbondong-bondong cari bekal mati, udah berbondong-bondong bikin amal soleh, udah berbondong-bondong mikirkan surga nerakanya gitu loh. Udah nangis-nangis mikirkan mungkin dia tidak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini bukan bicara orang yang kesiangan subuh, orang yang lagi ngejar amal solehnya. Gimana aku bisa tahajud, bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, baru sholat subuhnya ke masjid. Belum lagi emak-emak yang tiap pagi bikinkan bekal untuk makannya anak. Ya kan? Banyak kan yang sambil nonton. Ini SMK nih, kenapa saya masih lanjutkan online-nya? Karena saya mikirkan ibu-ibu yang pagi-pagi masih nyiapkan sarapan untuk anak, nyetrika baju, bekemas, tungkus lumus, ya kan, belum sempat mandi, mana nak pergi kerja. Kemarin saya nengok ada kecelakaan di jalan Ayani 2 tuh kan, ibu-ibu kan yang meninggal, PNS katanya, pegawainya apa? Pemberdayaan kubur raya. Sudah punya suami belum beliau tuh? Udah, anak 2. Saya ngebayangkan apalah kemarin tuh. Saya ngebayangkan dia pagi-pagi pergi kerja, salaman sama anak-anak, mungkin ngantar anaknya sekolah. Itulah hari terakhir dia ngantarkan anaknya. Kan nengok kan rekamannya kan, nak tabrak dari belakang. Betapa dekatnya kita dengan kematian, abang kakak. Ada yang sambil masak, sambil nyiapkan ini, ya kan? Ada yang sambil dengarkan sambil sarapan, sambil nyiapkan sarapan, sambil juga dengarkan SMK. Saya nyetrikakan baju suami, masya Allah. Beruntunglah kakak-kakak yang ditakdirkan Allah menjadi istri yang masih mau berkhidmat untuk keluarganya dengan segala macam bentuk khidmatnya. Kalau saya sudah mengingatkan suami saya, tapi dia belum mau, apakah saya berdosa? Tidak berdosa. Abang kakak berdosa kalau tidak mengingatkan sama sekali dan berputus asa, tidak mengingatkan lagi. Itu dosa. Harus terus diingatkan. Saya sholat, saya suamiku sholat. Itulah tadi saya bilang, pasanganmu menjadi teman cari bekal matimu. Tidak harus dia sama-sama dengan kita. Bisa jadi karena ketengilan dia, kemaksiatan dia membuat kita bersabar menghadapinya. Kita tetap berprasangka baik sama Allah. Jadi kelakuan suami kita membuat kita jadi rajin sholat.
Kelakuan pasangan kita membuat kita jadi rajin sujud. Di sujud-sujud akhir itu, ya kan? Kita nangis sama Allah, ya Allah, bangunkanlah istri saya ini, ya Allah. Dekatkan dia sama Engkau, ya Allah. Aku takut dia tidak jadi pasangan surgaku. Nah, itu baru cinta namanya. Keren atau keren sekali Bang Abu? Gimana Bang Abu kalau kayak gitu? Ya Allah, aku pengen dia yang jadi pasangan surgaku nanti, ya Allah. Nah gitu. Dia yang melahirkan anak-anakku, ya Allah. Lewat wasilah tubuh dia inilah, ya Allah, yang bersimbah darah, aku jadi punya anak kandung. Misalnya gitu kan? Anak kandung ini yang nanti akan nyolatkan jenazahku, ya Allah. Dia berjasa dalam kehidupan hamba, ya Allah. Gitu. Maka kalimat aba ayyakuna ma'as sajidin ini, wah, bagi saya itu tak bisa seorang-seorang memang. Kita perlu cari teman. Nah inilah inspirasi awal. Nah makanya kadang-kadang membahas Quran ini teman-teman, satu kata saja, satu kata, misalnya kata-kata ma'a, itu udah cukup bagi saya untuk jadi materi 1 jam. Cuman lah saya nak ngajarkan ilmu kayak gini nih. Kepikir tak dia? Din, Adam, Bas, kita nengok ayat ini cuman? Hah? Sampai dalam cerita Adam aja kan? Tapi Lia tidak terbahas kan? Oh bukan ya? Tak datang Lia lagi nyiapkan makan kayaknya. Lagi jogging. Nyiapin sarapan. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Jadikan pasangan kita tersebut. Jadi gara-gara kalimat ini saya jadi dapat angle. Oke, ini pasanganku harus jadi teman cari bekal matiku, dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Jadi mohon maaf, kajian kali ini tidak ramah jomblo ya. Jomblo silakan di pojok-pojok gitu ya. Carilah tempat yang nyaman, kumpullah dengan yang satu penderitaan ya, supaya bisa saling menguatkan gitu. Tenang Kak, materi hari ini tidak berpihak sama kita. Sabar Kak, sabar Kak. Kakak tidak sendirian kok, ada saya gitu. Jadi kakak-kakak yang dengarkan SMK, telinganya dengar, ya kan? Masuk di otaknya, tangannya nyiapkan sarapan, tangannya nyetrika baju untuk suami, untuk keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Ini amal soleh pagi-pagi yang penuh berkah insya Allah. Jadi kakak-kakak sambil bismillah, ya kan, sambil nyebut nama Allah, nanti mudah-mudahan Allah perbaiki pelan-pelan kehidupan kita. Sip? 1 jam juga, padahal cuma bahas ma'a. Jadi habis tak kita bahas Quran ini? Hah? Saya kadang-kadang pun bingung juga. Macam mana lah, hebat betul Quran ini. Ya Rabb, Masya Allah. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya Allah jaga Quran ini. Hanya gara-gara kata-kata ma'ah, jadi kemana-mana omongannya. Saya inspirasi awalnya kata-kata ma'ah. Oh iya, kan ma'ah itu sesuatu yang nempel kan, sesuatu itu yang dekat sama kita kan. Aba ayakuna ma'as sajidin. Sedangkan istri kita tuh hampir bisa dibilang 24 jam sama kita. Tidur, makan, beliur, semua tingkah laku kita dia tahu semua kan. Jadi abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah, aba ayakuna ma'as sajidin, inilah membuat Allah bertanya gitu. Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Ngapa kau tak mau sujud? Yang lain sujud semua. Ngapa kau tak taubat? Yang lain udah pada taubat. Ngapa kau tak hijrah? Yang lain udah pada hijrah semua. Kok kau lain seorang nentang seorang? Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Aku tak maulah sujud dari
kepada manusia kau ciptakan dari tanah liat kering dari lumpur yang diberi bentuk. Bayangkan gitu, menghinakan Adam. Padahal dia lupa, dia menghinakan Adam, dia lupa Adam itu ciptaan Allah. Dia sedang menghinakan ciptaan Allah. Berarti secara tak langsung dia menghina Allah, gitu loh cara memahaminya. Marahlah Allah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Hanya gara-gara kata-kata tidak mau marah gitu. Yang lain dah sujud, kok enggak? Yang lain dah tutup aurat, kok belum? Gitu loh. Paham enggak? Yang lain udah pada taubat, kok masih jungkir balik main-main sama riba? Yang lain udah tutup aurat, kok? Sip ya? Dah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil. Mudah-mudahan kebaikan yang kita pelajari hari ini dari kata-kata ma'a, ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak saya, doakan mama saya, ibu saya, keluarga besar kami. Kami pun sekeluarga sedang belajar, sedang pengen dekat-dekat juga sama Allah, pengen jadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Doakan kami sekeluarga, semoga Allah perbaiki keluarga kami, Allah jaga, Allah lindungi. Betul-betul saya minta doa dari abang kakak semuanya. Begitu juga doa saya untuk abang, kakak, ayah, bunda semua yang hadir secara offline maupun online. Doa saya semoga abang kakak kita semuanya dijaga, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak ayah bunda semuanya. Sehat-sehat selalu. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah berkahi kita semua, dan Allah mudahkan niat baik kita, cita-cita baik kita untuk terus mencari bekal mati dengan orang-orang yang kita cintai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu abang kakak. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.